Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Alhamdulillah, saat ini kalian sudah memasuki jenjang yang lebih tinggi, yaitu kelas 7 Madrasah Sanawiyah, yang sebelumnya kalian itu di kelas 6 SD maupun Madrasah Ibtidaiyah, yang artinya bahwa kedewasaan dalam belajar dan sikap pun harus ditingkatkan. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan memulai membahas bab 1, yaitu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Tetapi sebelum lebih lanjut kita membahas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, terlebih dahulu kita akan membahas tentang kondisi masyarakat Arab sebelum atau pra-Islam, atau lebih tepatnya kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, masyarakat kota Arab atau kota Mekah sebelum menyembah berhala, mereka menganut ajaran tauhid, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan kepercayaan dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang, seperti Ka'bah, Maqam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Akan tetapi setelah Nabi Ismail wafat, terjadi keterputusan risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam atau Syria. Di kota itu dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya untuk mempermudah atau untuk keperluan ibadah tersebut. Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikah sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amir diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Latta, Uzza, dan Manna. Amir bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala sebagaimana dia belajar di Syam, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Selain berhala-berhala tersebut,
mereka juga membuat berhala-berhala lainnya hingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah, dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Pada saat musim haji, banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya tentang alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, mereka pulang ke daerah asalnya dan meniru tata cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Adapun Ya'qub adalah sesembahan suku Hamdan, Nasr sesembahan Himyar, dan keluarga Zikila. Padahal nama-nama itu adalah orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah orang saleh tersebut wafat, setan membisikkan kaum yang saleh supaya dibuat patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menemaninya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelumnya. Orang-orang saleh tersebut itu meninggal dunia dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala mulai. Adapun tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala adalah: yang pertama, berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Kemudian yang kedua, ketika berhaji mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Kemudian yang ketiga, mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala itu. Masyarakat Mekah atas penyimpangan ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam, saat itu disebutlah itu masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti tuntunan yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Adapun faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah: yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka terutama saat mereka membutuhkan. Kemudian yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Kemudian yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala seperti di atas, menurut Lapidus dan Al-Mubarakfuri, terdapat agama lain yang juga dianut masyarakat Arab, seperti agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabai. Agama Yahudi dibawa oleh bangsa Yahudi yang melakukan eksodus besar-besaran pada tahun 578 sebelum Masehi ke wilayah selatan dari Kanaan di Palestina ke Khaybar dan wilayah Hijaz, karena saat itu bangsa Yahudi dijajah bangsa Romawi. Di Hijaz mereka menetap di Yasrib dan Taima. Melalui merekalah agama Yahudi menyebar di Arab. Ada beberapa suku Yahudi yang berpengaruh saat permulaan Islam, seperti Khaybar, Nadlir, Mustalik, Qurazah, Qainuqa, dan Bani Ghatfan. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, agama Nasrani masuk ke Arab sekitar tahun 340 Masehi saat invasi bangsa Romawi dan Habsyah atau
dikenal dengan Ethiopia, meskipun tidak mengalami kesuksesan dalam penyebaran, para pemeluk agama Nasrani adalah penduduk Ghassan, Bani Taghlib, dan Bani Ta'i. Sementara agama Majusi menurut Rizqullah banyak dianut masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Persia seperti Irak, Bahrain, Hajar, dan beberapa wilayah sekitar pantai Teluk Arab. Saat Yaman masuk berada di bawah kekuasaan Persia, agama Majusi juga pernah dianut oleh masyarakat Yaman dan Arab Selatan. Sedangkan agama Sabai yang pemeluknya menyembah bintang-bintang, planet-planet, dan matahari banyak berkembang dan dianut oleh penduduk Bani Khildan, Al-Khildaniyun, yang merupakan bagian dari suku bangsa Arab yang berdiam di Syam dan Yaman. Tetapi setelah datangnya Yahudi dan Nasrani, para penganut agama ini berbaur dengan penduduk beragama Yahudi dan Nasrani. Menurut Safiur Rahman, mereka tidak kelihatan lagi, bahkan mengalami kehancuran. Selain kepercayaan terhadap berhala dan agama-agama tersebut, masyarakat Arab juga ada yang menyembah malaikat dan menyembah jin. Mereka menganggap malaikat adalah anak-anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan, seperti ditegaskan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 151 sampai dengan 157. Nah, jadi itu beberapa keyakinan atau kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam yang telah menyimpang jauh dari ajaran tauhid sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, akan membenahi yang pada akhirnya nanti akan ada sosok atau utusan yang akan membenahi zaman jahiliyah itu menjadi zaman yang penuh rahmat, yang sesuai dengan fitrah manusia dan akal yang sehat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Bapak berharap kalian bisa memahami dan mengerti bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, sehingga ini bisa menjadi renungan. Jangan sampai kita sebagai pelajar bisa terjebak oleh kejahilian. Model baru mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.